Halo guys, kembali lagi di Ngobrol Santai. Kali ini kita akan membahas tentang 3 topik sih ya. Cuman semuanya itu berkaitan dengan new media. Oke, di sini new media itu sendiri adalah proses penyampaian pesan lewat digital ya. Kalau dulu kan kita menyampaikan pesan dan menerima pesan itu dari teknologi yang analog ya, misalnya koran, majalah dan lain-lain. Cuman seiring berjalannya waktu nih, ada yang namanya new media. Nah, sekarang kita akan tanya kepada narasumber kita. Ada siapa aja di sini? Halo, aku Azka Gajira. Halo, aku Vika. Dan aku Hazel sebagai pembawa acara. Menurut kalian nih, pengertian dari new media itu buat kalian sendiri, dan ada gak sih dampaknya yang kalian rasakan? Kalau menurut aku ya, dampak yang aku rasakan selama adanya new media itu bisa memberikan banyak informasi kepada kita sama kepada masyarakat juga. Itu aja sih dari aku. Kalau menurut aku ya, new media itu juga bisa diibaratkan seperti sebuah pisau. Baik dan buruknya itu tergantung tiap orang yang menggunakannya. Oke. Terus kalau dari pengalaman kalian nih, kelebihan dan kekurangannya new media itu apa sih? Kelemahannya dari new media itu kayak orang-orang tuh jadi bisa menyebarkan berita bohong gitu loh. Oh, kayak hoax gitu ya? Betul. Tapi kalau menurut aku mah ada itunya juga nggak sih, kelebihannya kan, bisa memberikan suatu informasi itu kepada masyarakat. Oke. Terus di Indonesia sendiri nih, menurut kalian dan yang sepengetahuan kalian aja nih, ada nggak sih kasus terkait new media ini? Pernah sih ada tahun 2020 di stasiun UI ya, namanya tuh cybercrime atau kayak pengambilan data kartu kredit atau debit gitu loh. Oke. Jadi new media itu sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan ya. Lalu sekarang kita akan lebih lanjut ke dalam menurut Teh Vika dan Teh Azka nih terkait tadi kan udah new media ya. Sekarang ada yang namanya konvergensi ya, atau peralihan gitu. Nah, menurut kalian itu konvergensi media itu apa sih? Sebuah proses itu di mana semakin sedikit individu atau organisasi yang mengendalikan media massa. Itu sih menurut aku. Kalau dari Teh Azka gimana? Juga setuju sama apa yang Pika sampaikan. Pita ya, apa? Oke. Teh Pita ya. Bukan dong. Pika ya. Kegunaan dari konvergensi media sendiri itu apa, dan ada gak dampak dari adanya konvergensi media? Mulai siapa dulu? Aku dulu. Oh ya. Kita dulu. Boleh. Menurut aku dampaknya itu bisa menghasilkan suatu atau menerbitkan gitu, kayak berbagai konten media melalui teknologi yang nantinya itu akan dimanfaatkan oleh orang-orang gitu. Menurut aku dampaknya itu sih. Terus dampak dari konvergensi media juga nggak hanya pada perubahan proses di jurnalistik, tapi juga menyangkut perubahan aspek kehidupan. Menyangkut juga perubahan aspek kehidupan ya. Berarti secara tidak langsung ada kelebihannya ya. Nah, kelebihannya itu apa sih kalau menurut kalian? Kelebihannya itu bisa meningkatkan akses informasi. Terus masyarakat juga akan lebih mudah mengakses berita dengan adanya internet. Kalau untuk kekurangannya? Kekurangannya mungkin menurut aku ya, kan media online itu yang aksesnya lebih mudah daripada media cetak kan. Itu tuh dipastikan akan menurun gitu media si cetaknya gitu, karena udah ada media online kan. Ya, jadi dengan gemparnya media online ini, konvergensi media ini secara tidak langsung dan langsung dirasakan oleh media cetak sendiri ya, berarti menurun gitu ya. Iya, jadi berkurang gitu media sih, cetak. sekarang juga emang jarang ada yang beli majalah atau koran itu sih ya. Terus terkait konvergensi media, apa sih fenomena yang pernah kalian dengar gitu? Ada mas?
Kalau aku sih pernah ngerjainnya tuh dari perusahaan media Kompas gitu, kayak berbentuk media cetakan koran Kompas itu. Jadi setelah adanya konferensi media ini itu Kompas menunjukkan kayak kompas.com sekarang jadi kayak cetak gitu. Oh, udah jadi media gitu. Oke. Oke, kita lanjut aja ya. Sesudah konvergensi media nih, kalian juga maksudnya udah lumayan paham kan tentang konvergensi media. Sekarang ada yang lagi marak-maraknya digunakan oleh semua umat ya, yaitu media sosial nih. Nah, media sosial itu sendiri menurut kalian apa sih definisinya gitu? Media sosial itu kayak lebih ke platform digital yang di dalamnya itu ada fitur-fitur untuk melakukan aktivitas sosial. Misalnya itu kayak buat interaksi sama orang kayak WhatsApp atau DM IG kayak gitu. Kalau dari Tafika ada nggak sih? Media sosial. Iya, apa itu? Selebihnya emang sama ya. Media sosial itu adalah suatu platform untuk kita berekspresi. Oke, berekspresi entah itu melalui story gitu atau menyebarkan informasi melalui media sosial itu sendiri gitu. Dampaknya banyak banget ya, kayak aku aja sekarang suka kayak scroll dooming gitu, tahu gak sih yang kalau nge-scroll media sosial tuh gak berhenti gitu ya kan? Kalau dari kalian nih dampaknya yang baik dan buruk gitu apa sih buat kalian? Mungkin kalau dari aku ya, menggunakan media sosial itu dampaknya ada yang baik ada yang buruk. Kalau yang buruknya tuh kayak lupa waktu gitu nggak sih, karena kita tuh sering main sosmed aja kayak Instagram. Terus dampak buruknya juga kadang sama interaksi sama orang itu kadang suka kayak kurang kayak jadi face to face gitu. Jadi kayak di kalau lagi DM-an atau lagi WhatsAppan kayak deket banget ya. Iya, tapi sedangkan kalau ketemu langsung kayak canggung gitu ya. Kalau dari Teh Aska gimana? Kalau aku sih dari sisi positifnya gitu, jadi memudahkan kita buat berinteraksi sama orang-orang kayak lewat tadi kayak DM IG atau mungkin live IG, itu kan memudahkan untuk berinteraksi. Ya, memperdekat yang jauh lah ya. Iya. Menjauhkan yang dekat aja ya guys ya. Nah, lalu kalau media sosial sih banyak ya fenomenanya gitu yang kita sering dengar sehari-hari, bahkan dari temen-temen sekitar kita juga banyak banget gitu. Kayak pernah tahu nggak sih yang kirim-kirim foto itu sekarang udah ada pasalnya, yang ngirim foto sembarangan. Tahu nggak sih kalian? Nggak tahu. Yang ini di WA nih, di WA suka ada stiker-stiker foto-foto teman kalian kan. Sekarang katanya udah ada pasalnya, nggak tahu hoax gitu enggak ya gitu. Kan kalau dari aku itu tuh. Terus fenomena yang kalian rasain tentang media sosial ini? Kalau aku sih jadi orang-orang tuh lebih cenderung kayak menerima suatu berita di media sosial. Misalkan kalau itu tuh berita bohong, terus langsung diterima dengan mentah-mentah sama mereka tuh tanpa mereka tuh riset dulu apakah itu beritanya beneran atau enggak. Kayak apa ya? Gak difilter gitu ya, jadi apapun yang media sosial katain tuh kata kita kayak benar gitu ya. Jadi Teh Pika ada gak? Semuanya sama sih. Sama gitu aja ya. Saya ternyata durasi kita sudah sangat panjang nih ya, soalnya memang ada batas maksimal dari Ibu Artika, jadi ya jujur-jujuran aja kita gini. Dikarenakan tadi aku yang buka acaranya, kita akan tutup oleh Teh Vika dan Teh Aska. Bisa kayak gitu ya guys? Bisa. Oke, jadi guys sampai di sini aja ya obrolan kita hari ini. Sampai jumpa, dadah.